Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita terus bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, dalam lanjutan materi kita di kitab Sirah Nabawiyah mengenai Sulhul Hudaybiyah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Perang Khandaq dan alhamdulillah kita sudah membahasnya secara ringkas dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi-materi yang ada di Sirah Nabawiyah. Baik. Qala Syekh rahimahullah, Sulhul Hudaybiyah huwa ahdun wa ittifaq. Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah, huwa ahdun wa ittifaq. Ini merupakan perjanjian dan kesepakatan antara siapa? Tentunya antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Tamma bainal muslimin wa Quraisy fi dzil qa'dah min as-sanati as-sadisati lil hijrah. Sulhul Hudaybiyah ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurba mawdi'in yuqalu lahu al-Hudaybiyah qubaila Makkah. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara kaum muslimin dan Quraisy ini terjadi di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah, qubaila Makkah, dekat dengan kota Makkah, sekira 20-an kilometer atau 22 tepatnya, wallahu a'lam, 22 kilometer. Fa fi dzalikal 'am ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi annahu yadkhulu huwa wa ashabuhu al-masjidal haram. Maka pada tahun itu awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya bahwa beliau dengan para sahabatnya memasuki Masjidil Haram. Mimpi Nabi itu nyata, akan menjadi sebuah kenyataan. Wa annahum yatufuna bil bait. Dan di dalam mimpinya Rasulullah melihat mereka para sahabatnya tawaf di sekitar Ka'bah. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalik. Lalu Rasulullah ketika bangun dan berjumpa dengan para sahabatnya, beliau memberitahukan kabar gembira tersebut kepada mereka. Fa farihu farhan syadida. Tentu ketika sahabat Rasulullah mendengar cerita dari Rasulullah itu, mereka semua senang. Sangat-sangat senang. Karena mereka tahu apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebuah kenyataan. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu zawjuhu Ummu Salamah radhiyallahu anha fi 1400 muslimin. Atau fi 1400 muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, beliau keluar dari kota Madinah dengan membawa istrinya yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha dan tapi banyak para sahabat yang ikut bersama beliau, sekitar 1400 muslimin, sekitar 1400-an kaum muslim. Itu yang ikut bersama Rasulullah saat itu. Karena saking gembiranya para sahabat, tentu mereka berbondong-bondong untuk ikut bersama Rasulullah menuju kota Makkah. Muttajihina ila Makkah liqada'i awwali umratin lahum ba'dal hijrah.
mereka dengan jumlah yang sangat besar itu, mereka menuju ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya setelah mereka hijrah. Bayangkan, sudah lama sekali mereka para sahabat Nabi SAW dengan Nabi sendiri berada di kota Madinah dan tidak kembali ke kota asal mereka, yaitu kota Makkah. Bayangkan, sekitar 6 tahun lamanya mereka berada di kota Madinah. Mereka tentu rindu dengan tanah kelahiran mereka. Maka sudah pasti mereka senang sekali, bahagia sekali mendengar kabar bahwa Rasulullah melihat dirinya dan para sahabatnya memasuki kota Makkah untuk melakukan umrah. Dan ini merupakan umrah pertama kali mereka setelah mereka hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Wa hamalu ma'ahum as-silah tawaqqu'an li syarri Quraisy. Dan mereka ketika menuju kota Makkah, mereka tentu membawa as-silah, senjata, peralatan perang. Untuk apa? Padahal di sini dikatakan mereka akan menunaikan umroh. Tetapi kenapa mereka membawa silah, senjata, alat-alat peperangan? Tawaqqu'an li syarri Quraisyin. Mereka hanya berjaga-jaga. Tawaqqu'an, antisipasi. Antisipasi kalau nantinya orang-orang Quraisy berbuat yang tidak diinginkan oleh orang Muslim. Jadi mereka membawa persenjataan ini hanya sebagai antisipasi mereka terhadap serangan yang dilontarkan oleh orang Quraisy kepada mereka. Falamma wasala ila Dzul Hulaifah ahalla muhriman huwa wa man ma'ahu. Lalu ketika Rasulullah sudah tiba atau sampai di sebuah daerah yang namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini merupakan miqat bagi orang-orang Madinah atau daerah-daerah yang memang searah dengan Madinah. Mereka di situ berniat ihram, memakai pakaian ihram juga. Huwa wa man ma'hu. Beliau dan para sahabatnya. Wa ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Busra bin Sufyan ila Makkah liya'tiyahu bi akhbari Quraisy wa rudud af'alihim. Bi akhbari Quraisy wa rudud af'alihim. Afwan. Lalu ketika sampai di Dzul Hulaifah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Busr bin Sufyan ke kota Makkah. Jadi Rasulullah mengirim salah satu sahabatnya untuk bergegas terlebih dahulu menuju kota Makkah. Untuk apa? Liya'tiyahu bi akhbari Quraisy, untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang Quraisy saat itu. Warududi af'alihim, dan apa reaksi mereka tentang kedatangan mereka ke kota Makkah. Jadi dikirim salah satu sahabatnya oleh Rasulullah untuk melihat bagaimana saat itu kaum Quraisy mendengar kabar bahwasanya kaum muslimin datang ke kota Makkah. Wa hina wasala al-muslimuna ila Usfan, makanun baina Makkah wal Madinah. Lalu ketika kaum muslimin sampai di sebuah tempat yang dinamakan dengan Usfan. Usfan ini jarak antara Usfan dengan kota Makkah itu sekitar kalau tidak salah 80 km. Ketika sampai di Usfan, ja'ahum Busrun bi akhbari istidadati Quraisy. Lalu datanglah Busrun ini dengan membawa kabar bahwasanya orang-orang Quraisy istidadati Quraisy lisaddin wa mana'il muslimin min dukhuli Makkah. Dia membawa kabar bahwa orang-orang Quraisy ini sedang bersiap-siap untuk mencegah, untuk menghalangi
kaum muslimin untuk masuk ke kota Makkah. Ternyata mereka sudah tahu kabar bahwasanya kaum muslimin akan datang ke kota Makkah. Dan mereka sudah siap-siap di sana dengan persenjataan mereka. Fastasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Lalu ketika mendengar kabar itu, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Fa asyara Abu Bakr radhiyallahu anhu bitawajjuh ila Makkah li ada'il umrati wat tawafi bil bait. Lalu Abu Bakar dengan tegas mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka harus fokus terhadap tujuan awal mereka, yaitu umrah. Dengan tegas Abu Bakar mengatakan itu kepada Rasulullah dan para sahabat yang bermusyawarah dengan beliau. Lihat umrah wal tawaf bil bait. Tentu tujuan mereka apa? Pertama kali ke situ untuk umrah. Karena itu merupakan mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah bukan untuk berperang, tetapi untuk umrah. Wa qala faman saddana anhu qatalnah. Tapi di akhir kalamnya, di akhir ucapan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Faman saddana anhu qatalna. Kalau seandainya nanti ketika kita datang baik-baik, lalu ada yang menghalangi kita, qatalna. Ya, maka kita akan perangi mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, umdu ala ismillah. Maka mendengar jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi, Rasulullah mengatakan umdu ala ismillah. Maka berangkatlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Famadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ashabahu bittijahi Makkah wa qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttah ay al-amru wal khatbu yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ke kota Makkah. Lalu beliau bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku, orang-orang Quraisy ini, untuk sekedar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku akan berikan kepada mereka, atau aku akan berikan izin kepada mereka. Artinya, ketika orang-orang Quraisy ini meminta genjatan senjata kepada kaum muslimin, mereka akan menerima dengan lapang dada. Karena memang kaum muslimin dan Rasulullah SAW datang ke kota Makkah saat itu bukan untuk niat berperang, tetapi melainkan apa? Untuk umrah. Falamma nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, arsala Utsman radhiyallahu anhu ila Quraisy. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Hudaybiyah, beliau mengutus Utsman bin Affan ila Quraisy. Diutuslah lagi salah satu sahabatnya lagi untuk menuju ke kota Makkah bertemu dengan orang-orang Quraisy. Wa qala lah akhbirhu. Dan Rasulullah memberikan pesan kepada Utsman bin Affan, akhbirhum anna lam na'ti liqital. Beritahu mereka, wahai Utsman, bahwasanya kita ini tidak datang untuk berperang. Wa inna ma ji'na ummaran ayil mu'tamirin. Akan tetapi kita datang ke kota Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Wad'uhum ilal Islam, dan jangan lupa, kata Rasulullah, wad'uhum ilal Islam. Dakwahkan mereka untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Fantalaqa Utsman radhiyallahu anhu famarra ala Quraisy. Lalu Utsman bergegas menuju kota Makkah dan bertemu dengan orang-orang Quraisy. Faqalu, mereka pun berkata pada Utsman, ila aina? Mau ke mana wahai Utsman? Faqala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum ila Allahi wa ila al-Islam. Ketika pertama kali Utsman bertemu dengan orang-orang Quraisy, yang dikatakan pertama kali adalah apa? Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kalian untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbirukum, dan dia mengabarkan Rasulullah tentunya mengabarkan kepada antum semua, pada orang-orang Quraisy maksudnya,
annahu lam ya'ti liqital wa innama ji'na ummaran. Bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin yang bersamanya tidak datang ke kota Makkah untuk berperang, melainkan untuk melakukan umrah. Maka itulah kisah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan umrah untuk pertama kali. Meskipun dengan niat yang baik untuk pergi umrah, tetapi orang-orang Quraisy tidak pernah baik sangka terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka bersiap-siap untuk berperang. Kaum muslimin dikira untuk apa? Untuk datang ke kota Mekah itu untuk berperang, melainkan padahal mereka itu datang ke kota Mekah untuk umrah. Maka itulah singkat cerita mengenai awal terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.